Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Made. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Made gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ceria nampaknya Pak? Alhamdulillah ya. Baik Bu Irma. Iya. Ibu hari ini akan melaksanakan proses coaching kan? Sebelum melaksanakan coaching mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Baik Pak Made. Oke. Nah, nanti pada saat proses coaching antara Ibu Irma sebagai coach dan Pak Hilal ya, terus sebagai coachnya, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan, boleh? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu Irma. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang sebenarnya Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak Made, untuk proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Terkait itu ada 3 ya. Betul, nah, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya. Berarti pasti di antara 3 kompetensi tadi ada yang paling ingin Ibu Irma kembangkan. Nah, yang di antara 3 itu yang mana? Jadi dari ketiganya itu saya memilih 2 kompetensi saja Pak, yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi 2 kompetensi itu yang ingin saya observasikan kepada coaching. Siap. Berarti ada 2 kompetensi yang Ibu Irma kembangkan ya, tapi tetap tidak terlepas dari yang 3 itu. Iya, betul. Nah, kalau terkait hal itu, apa indikator dan ketercapaiannya Bu Irma? Iya, jadi indikator ketercapaiannya itu tentu adalah saya ingin coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga saya ingin mengetahui bagaimana cara coach itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Irma. Silahkan Ibu Irma melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan kembali mengobrol-ngobrol. Nah, Ibu Irma silahkan laksanakan coachingnya. Oke, terima kasih. Pagi Bu. Sehat? Sehat Bu. Oke. Menghadap Ibu ini. Iya. Saya itu ada mendengar jika Pak Hilal itu mengalami permasalahan dalam menghadapi murid yang kurang disiplin. Bisa cerita lebih lanjut Pak? Begini Bu, saya menghadapi beberapa kendala di kelas ya, terutama siswa yang tidak mematuhi aturan disiplin atau peraturan kelas, dan sehingga mengganggu proses pembelajaran di kelas. Saya sudah mempraktekkan berbagai cara yang saya pahami, saya ketahui, namun saja sepertinya hal tersebut belum sepenuhnya berhasil ya. Nah, kemudian itulah yang menjadi kendala saya. Oke, nah sebetulnya permasalahan yang Bapak hadapi ini guru-guru lain itu juga sebetulnya menghadapinya Pak, tidak hanya Bapak sendiri gitu kan. Nah, apa kira-kira yang dapat diharapkan dari obrolan kita ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu dari apa yang sedang saya hadapi, masalah yang sedang saya hadapi terkait dengan disiplin di kelas atau aturan kelas, sehingga siswa ini tidak bisa mematuhinya dengan baik. Oke, nah sebelumnya saya ingin tahu nih perasaan Bapak bagaimana sih ketika mendapatkan permasalahan seperti sekarang ini? Rasanya sih kayak frustasi juga Bu ya, kemudian juga capeknya juga. Kemudian saya merasakan ada
sesuatu yang sangat tidak dihargai oleh siswa saya di kelas. Oke, baik. Nah, menurut Pak Ila, kira-kira apa sih penyebab siswa itu kok bisa seperti itu gitu? Bisa saja Bu, mungkin dari saya kurang tegas atau kurang konsisten sehingga siswa mengabaikan apa yang saya sampaikan. Mungkin Pak Ila bisa menceritakan lebih detail, saya kurang konsistennya itu seperti apa gitu? Nah, di awalnya kan kita ada membuat peraturan kelas, sudah kita sepakati bersama siswa. Siswa juga ini juga kesepakatan itu berasal dari siswa. Nah, hanya saja dalam pelaksanaannya ketika di kelas, aturan kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas yang sudah dibuat ternyata tidak diindahkan sebagian oleh siswa, sehingga ini yang menjadi sangat mengganggu proses belajar mengajar. Saya pun merasa ada yang belum saya maksimalkan dalam diri saya, atau semuanya sudah saya usahakan tapi entah bagaimana siswa belum bisa mematuhi keyakinan kelasnya secara penuh. Oke, baik. Dari yang sudah Bapak ceritakan tadi, kira-kira rencana Bapak ke depannya itu seperti apa? Yang jelas saya akan membuat aturan kelas yang lebih jelas lagi, lebih tegas seperti keyakinan kelas, kemudian mengajak siswa untuk konsisten dan bertanggung jawab terhadap aturan atau kesepakatan dalam keyakinan kelas itu untuk dijalankan secara bersama-sama, sehingga dari aturan itu dapat melibatkan siswa secara aktif. Oke, sebetulnya solusi yang Bapak sampaikan ini atau rencana yang Bapak sampaikan ini sudah sangat bagus sekali gitu ya. Berarti mengajak siswa itu untuk membuat keyakinan kelas, menyusun peraturan-peraturan kelas seperti itu Pak ya. Nah, komitmen Bapak untuk kedepannya itu seperti apa agar rencana Bapak itu dapat terlaksana dengan baik? Saya akan melaksanakan diskusi kelas terkait dengan pentingnya kedisiplinan di kelas. Kemudian akan menerapkan nanti atau mengajak siswa ini untuk berkontribusi dengan siswa-siswa yang lain, artinya saling berkolaborasi dengan siswa yang lain untuk saling mengingatkan tentang aturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Oke, mantap, luar biasa ide Bapak ini ya. Nah, jika komitmen yang Bapak lakukan itu, kan kita ini manusia itu terkadang lupa Pak ya. Jika terlupa gitu, nah gimana tuh cara Bapak mencari solusinya? Kira-kira siapa gitu ya akan Bapak jadikan sebagai untuk mengingatkan komitmen Bapak ini? Untuk mengingatkan hal tersebut, saya meminta bantuan rekan-rekan sejawat sehingga ada nilai kolaborasi dengan rekan-rekan, kemudian bisa membantu saya untuk membantu saya, sehingga dalam hal ini dengan melibatkan rekan-rekan sejawat, solusi yang saya hadapi mungkin bisa terlaksana dengan komitmen yang akan saya perhatikan nanti. Oke, baik. Karena ya memang Pak ya, kan namanya kolaborasi atau bekerja sama dengan rekan sejawat itu kan memang suatu yang bagus. Jika kita lupa ada teman lain yang akan mengingatkan, kemudian seperti itu Pak ya. Tadi kan kita sudah berbincang panjang lebar nih Pak ya. Sekarang perasaan Bapak yang Bapak rasakan itu bagaimana terkait permasalahan yang Bapak hadapi? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi dan sudah mendapatkan solusi yang bisa saya terapkan nantinya ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama ya Pak, tetap semangat dan pantang menyerah untuk terus memajukan pendidikan kita ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Iya Pak Ade. Baik Bu Irma, bagaimana hasil dari coaching yang sudah Ibu Irma laksanakan tadi? Ya, tadi kan saya sudah melakukan coaching dengan Pak, kemudian alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu Irma. Bu Irma tadi juga saya perhatikan sudah berjalan lancar coachingnya. Nah, mungkin terkait hal tersebut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada tahap pasca observasi ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama ya Bu Irma,
apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke, baik Pak, begini. Jadi pada kegiatan coaching kali ini saya itu sudah menerapkan alur kita. Dimulai di mana saya menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, menyamakan rencana ke depan itu seperti apa, kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab dan komitmen dari coaching tersebut. Kemudian dari kegiatan coaching yang menggunakan alur kita tadi juga membantu coaching itu untuk menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya, Pak. Oke, baik Bu Irma. Tadi juga saya perhatikan pada kegiatan coaching kali ini itu sudah menggunakan alur cerita, dan juga Ibu Irma sebagai coach sudah menggali permasalahan dengan pertanyaan pemantik yang berbobot, dan serta Bu Irma juga aktif mendengarkan di situ. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Irma yang ingin saya tanyakan kepada Bu Irma. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu Irma lakukan tadi? Terkait dengan pengembangan kompetensi ini, seperti yang di awal sudah saya jelaskan, saya itu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baik Bu Irma. Saya juga sudah mendengar percakapan Bu Irma dengan Pak Ilal tadi. Bu Irma sudah fokus dengan kucing, ya sudah melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta Bu Irma sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh kuci tadi. Nah, mudah-mudahan Bu Irma sukses ke depannya dan bisa terus menjadi coach yang baik untuk kuci yang lainnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.